Assalamualaikum kawan inspirasi. Bilal bin Rabah, awalnya dikenal sebagai seorang budak berkulit hitam, dari Habsah Ethiopia, yang tumbuh besar di Mekah, dan pernah mendapat siksaan keras oleh kafir Quraisy. Mulia di sisi Allah, karena keteguhan imannya, dan kepatuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi berkulit hitam selain Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, terbilang cukup banyak. Ini menjadi bukti bahwa Islam bukan agama yang memandang suku, warna kulit, ras, atau kedudukan, melainkan ketakwaan kepada Allah. Berikut 10 sahabat Nabi berkulit hitam, selain Bilal. Zaid bin Haritsah, radhiyallahu anhu. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, ialah salah satu sahabat Nabi berkulit hitam, dari Banu Kal, yang menghuni kawasan utara, Jazirah Arab. Zaid adalah pemeluk Islam paling awal, dari kalangan bekas budak. Beberapa riwayat menggambarkan, Zaid sebagai sosok dengan tubuh pendek, mempunyai kulit gelap, dan hidung yang tak mancung. Zaid bin Haritsah juga terkenal, karena perannya dalam menyusun teks Al-Quran. Nama Zaid terkait dengan upaya pertama, untuk mengumpulkan, dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran, selama masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid menjadi pelayan setia Nabi Muhammad. Ia menikah dengan Ummu Aiman, dan memiliki putra bernama Usamah bin Zaid. Ummu Aiman, radhiyallahu anha. Ummu Aiman radhiyallahu anha, adalah sahabiah berkulit hitam, bernama lengkap Barkah binti Salabah, atau Aiman al-Barakah. Beliau berasal dari Habsyi, Ethiopia. Ummu Aiman adalah seorang hamba sahaya, yang mengasuh Nabi Muhammad kecil, dalam kelembutan. Beliau adalah istri dari sahabat Zaid bin Haritsah. Ummu Aiman wafat pada masa Khalifah Utsman bin Affan, 20 hari setelah wafatnya Umar. Usamah bin Zaid, radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi berkulit hitam berikutnya adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, putra dari Zaid bin Haritsah, dan Ummu Aiman. Rasulullah pernah berkata, "Barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka hendaklah ia menikahi Ummu Aiman." Mendengar itu, Zaid bin Haritsah pun menikahinya. Dari pernikahannya dengan Zaid, lahirlah Usamah bin Zaid, lelaki kesayangan Nabi Muhammad. Usamah termasuk sahabat pemeluk Islam paling awal, dan pembantu Nabi Muhammad. Ia mendapat julukan terhormat, Ibu Rasulillah, atau orang yang dicintai Rasulullah. Ia wafat tahun 54 Hijriah, di Madinah. Sumayyah binti Khayyat, radhiyallahu anha. Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha, adalah sahabiah yang awalnya seorang budak wanita, berkulit hitam. Sahabat Nabi dari kalangan wanita ini, biasa dipanggil Ummu Ammar, ibu dari Ammar bin Yasir. Ia dikenal sebagai syahidah pertama dalam Islam, atau wanita yang mati syahid pertama, dalam mempertahankan keislamannya, dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Mulanya, Sumayyah adalah budak perempuan dari Abu Hujaifah bin Al-Mughirah, kemudian dimerdekakan, dan dinikahkan dengan Yasir bin Amir, dan melahirkan putra, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, adalah sahabat Nabi berkulit hitam berikutnya. Beliau putra dari Sumayyah binti Khayyat, dan Yasir bin Amir, yang merupakan orang-orang pertama yang memeluk Islam, atau As-Sabiqunal Awwalun. Ammar bin Yasir, dan keluarganya, memeluk Islam, kemudian mereka mendapat siksaan pedih, oleh Abu Jahal. Dalam siksaan itu, kedua orang tuanya meninggal syahid.
Ketika Rasulullah menemui keluarga Yasir yang mendapat siksaan, Rasulullah berdoa dan bersabda, "Bersabarlah hai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian adalah surga." Sa'ad As-Sulami, radhiyallahu anhu. Sahabat berkulit hitam lainnya adalah Sa'ad Al-Aswad As-Sulami, radhiyallahu anhu. Sa'ad berasal dari Bani Sulam, dan mengalami diskriminasi di Madinah. Rasulullah biasa memanggilnya Julaibib. Fisiknya pendek, dan kurang menarik, menyebabkan ia kurang dikenali di Madinah. Julaibib hadir ke dunia, tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Ia tak dikenal, dan tidak diketahui jelas apa sukunya. Bagi masyarakat Madinah kala itu, tak bernasab dan tak bersuku, adalah simbol cacat kemasyarakatan. Dikisahkan, suatu ketika Sa'ad, atau Julaibib, datang ke majelis Nabi, dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah hitamnya kulit, dan buruknya wajahku, dapat menghalangiku masuk surga?" "Tidak, selama engkau yakin kepada Rabb-Mu, dan membenarkan Rasul, dan risalah yang dibawanya," jawab Rasulullah. Kemudian Julaibib menegaskan, "Demi Allah, sesungguhnya aku bersaksi, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi, selain Allah, dan engkau adalah hamba, serta Rasul-Nya." Nabi kemudian ingin menikahkannya, dengan seorang gadis cantik, putri salah satu sahabat, bernama Atikah binti Amar. Namun qadarullah, Sa'ad justru syahid pada satu perang. Diriwayatkan Rasulullah menangisinya, sambil memegang jasadnya, di pangkuan beliau. Setelah wafat syahid, Nabi mengabarkan, bahwa Allah menikahkan Sa'ad, dengan bidadari surga. Nijab bin Sholih, radhiyallahu anhu. Sahabat yang berkulit hitam lainnya ialah Nijab bin Sholih radhiyallahu anhu. Ayahnya bernama Sholih, berasal dari Yaman. Beliau orang yang syahid saat perang Badar. Kala itu, beliau berada di tengah dua barisan, tiba-tiba terkena anak panah, yang menyebabkannya mati syahid. Nijab termasuk penganut awal Islam di Mekah, dan orang pertama yang hijrah ke Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari, radhiyallahu anhu. Abu Dzar berasal dari suku Ghifar, dikenal sebagai penyamun sebelum datangnya Islam, sehingga namanya populer dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nama lahirnya adalah Juduk. Beliau adalah orang Arab, berkulit hitam. Ia memeluk Islam secara sukarela. Sahabat yang dikenal sederhana ini, semasa hidupnya selalu memperhatikan kaum duafa. Kepedulian terhadap kaum fakir ini, menjadi salah satu keistimewaannya. Aiman bin Ubaid, radhiyallahu anhu. Sahabat lain yang berkulit hitam adalah Aiman bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau merupakan putra dari Ummu Aiman, dan suami pertamanya, Ubaid bin Zaid, dari suku Bani Khazraj. Ia adalah saudara tiri Usama bin Zaid. Seperti ibunya, Aiman melayani Nabi Muhammad, dan selalu menyiapkan kendi air, yang digunakan beliau untuk berwudu. Aiman juga seorang penggembala, dan memelihara 8 ekor kambing, milik Nabi Muhammad. Aiman syahid dalam pertempuran Hunain. Suwairah Al-Asadiyah, radhiyallahu anha. Suwairah Al-Asadiyah berasal dari Habsah, Ethiopia, sahabiah Nabi yang berkulit hitam. Ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan penuh ketulusan. Kisahnya diabadikan dalam satu hadis dari Atta bin Abi Rabah. Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga?" Aku pun menjawab, "Tentu saja." Ia berkata,
wanita berkulit hitam ini. Ia telah datang menemui Nabi, lalu berkata, sesungguhnya aku berpenyakit epilepsi, yang bila kambuh, maka tanpa disadari, auratku terbuka. Doakanlah supaya aku sembuh. Rasulullah bersabda, jika engkau kuat bersabar, engkau akan memperoleh surga. Namun jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah, agar Dia menyembuhkanmu. Maka ia berkata, aku akan bersabar. Kemudian ia berkata, sesungguhnya, bila kambuh, maka tanpa disadari, auratku terbuka, maka mintakanlah kepada Allah, supaya auratku tidak terbuka. Maka beliau pun mendoakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, 5652. Demikian 10 sahabat Nabi, berkulit hitam. Berikut sedikit tentang kisah hikmahnya. Pada saat khutbah wada, atau perpisahan, Nabi Muhammad pernah berwasiat. Wahai manusia, sungguh Tuhan kalian adalah satu, dan Bapa kalian juga satu. Ketahuilah, tidak ada kemuliaan orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula orang non-Arab atas orang Arab. Begitu pula orang berkulit merah, tidaklah lebih mulia atas yang berkulit hitam, dan tidak pula yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Sudahkah aku menyampaikan hal ini? Hadis riwayat Ahmad, 22.391.